Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Amanda Lubis dengan NIM 23017026. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti SPD M.Hum. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu Kekerabatan Dekat Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar, Kajian Linguistik Historis Komparatif. Untuk materi yang pertama yaitu Linguistik Historis Komparatif. Linguistik Historis Komparatif merupakan cabang linguistik yang berfokus pada studi perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan hubungan antara bahasa yang memiliki asal-usul yang sama. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merekonstruksi bentuk-bentuk bahasa purba atau proto-language yang tidak terdokumentasikan secara langsung, dengan menganalisis persamaan sistematis dalam aspek fonologi, morfologi, dan leksikon antar bahasa yang dianggap memiliki kekerabatan. Materi kedua yaitu glotokronologi. Glotokronologi adalah cabang linguistik historis yang mencoba memperkirakan waktu pemisahan antara dua bahasa yang memiliki hubungan genetik berdasarkan tingkat perubahan leksikalnya. Istilah glotokronologi berasal dari bahasa Yunani, glosa yang berarti bahasa dan kronos yang berarti waktu, yang secara harfiah berarti penanggalan bahasa. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Morris Swadesh, seorang linguistik asal Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Materi yang ketiga yaitu leksikostatistik. Leksikostatistik adalah metode dalam linguistik historis yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerabatan antara dua bahasa atau lebih bahasa berdasarkan perbandingan statistik terhadap kosakata dasar. Seperti glotokronologi, leksikostatistik menggunakan daftar Swadesh sebagai instrumen utama, tetapi tidak berfokus pada penentuan waktu pemisahan, melainkan lebih pada identifikasi dan pengukuran persentase kemiripan leksikal antar bahasa. Tujuan utama dari leksikostatistik adalah untuk menyusun klasifikasi bahasa berdasarkan persentase kata dasar yang serumpun, sehingga dapat diketahui mana bahasa yang paling dekat kekerabatannya dan mana yang paling jauh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode linguistik historis komparatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan kekerabatan antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar berdasarkan data leksikal, fonologis, dan morfologis yang dikumpulkan dari para penutur asli kedua bahasa. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap informan yang merupakan penutur asli bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Data yang dikumpulkan berupa kosakata dasar, bentuk-bentuk perubahan bunyi, dan struktur morfem dari kedua bahasa. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan linguistik yang menunjukkan kekerabatan historis antara keduanya. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan data dalam tabel 1 pada makalah, terdapat sejumlah bukti linguistik yang memperlihatkan adanya kekerabatan yang erat antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Kajian ini menggunakan pendekatan linguistik historis komparatif dengan menganalisis kosakata dasar yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 10 kosakata dasar yang diteliti, 7 diantaranya memiliki bentuk yang identik, 2 yang memiliki kemiripan fonetik, dan hanya 1 yang benar-benar berbeda. Kata-kata seperti mata, matetong yang berarti tidur, maega berarti besar, maci berarti kecil, malari berarti lari, tahu berarti orang, dan bola yang berarti rumah menunjukkan bentuk yang sama persis baik dalam bahasa Bugis maupun bahasa Makassar. Beberapa kosakata lain seperti mange pada bahasa Bugis dan manga pada bahasa Makassar untuk makan memperlihatkan adanya variasi fonetik kecil. Perbedaan hanya terjadi pada satu fonem, yaitu vokal belakang E pada bahasa Bugis dan A pada bahasa Makassar. Namun, terdapat juga kosakata yang tidak serumpun seperti kata wai yang berarti air dalam bahasa Bugis dan jene dalam bahasa Makassar, serta mageteng yang berarti pergi dalam bahasa Bugis dan manggang dalam bahasa Makassar. Secara keseluruhan, mayoritas kosakata dasar dalam bahasa Bugis dan Makassar menunjukkan keserumpunan, baik secara morfologis maupun fonologis. Fenomena ini mengindikasikan adanya hubungan genetik yang kuat dan memperkuat hipotesis bahwa kedua bahasa tersebut berasal dari cabang yang sama
dalam rumpun Sulawesi Selatan. Kajian ini juga mendukung teori bahwa bahasa Bugis dan bahasa Makassar tidak hanya bertetangga secara geografis, tetapi juga memiliki sejarah evolusi bahasa yang saling terkait. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap data fonologis, morfologis, dan leksikal, serta penerapan metode linguistik historis komparatif dapat disimpulkan dua hal berikut. Yang pertama, bahasa Bugis dan bahasa Makassar menunjukkan banyak persamaan. Dan yang kedua, tingkat kekerabatan antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar tergolong sangat dekat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.